Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian, sahabat Al-Ma'atub TV yang semoga Allah rahmati. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya perang Madar, ya. Dan ini adalah perang kedua setelah perang Dhatus Salasil, itu di fase penaklukan Irak. Maka setelah terjadi perang Madar, ya, masih di bulan yang sama, di bulan Safar, terjadilah peperangan selanjutnya yang disebut dengan perang Al-Walajah. Perang Al-Walajah, ya. Penyebab peperangan ini adalah yaitu kekalahan bangsa Persia, ya. Kekalahan Koron. Koron ini adalah panglima Persia di perang Madar, ya. Kemudian kekalahan ini terdengar oleh Kisra, ya, oleh kaisar Persia yang pada saat itu bernama Ardashir. Terdengar oleh Ardashir. Maka akhirnya Ardashir pun memutuskan untuk mengirim pasukan, ya, yang dipimpin oleh Al-Andar Zagor. Ini panglima baru, ya. Panglima Persia yang lainnya yang bernama Al-Andar Zagor. Namun Al-Andar Zagor ini bukanlah dari keluarga kerajaan. Jadi dari bangsa biasa, ya. Dari rakyat biasa, kemudian dia mungkin berlatih dan kuat, ya. Kerjaannya bagus, kemudian diangkat menjadi panglima. Menjadi panglima perang. Kemudian selain Al-Andar Zagor, Ardashir juga mengirim pasukan tambahan yang dipimpin oleh Bahman Jadawai, ya. Bahman Jadawai. Ini pasukan tambahan atau pasukan bantuan untuk membantu Al-Andar Zagor, ya. Maka setelah pasukan Persia siap, ya, berkumpullah kedua pasukan di sebuah tempat bernama Walajah. Jadi Walajah juga nama tempat, ya. Sebagaimana Madar disebut dengan perang Madar karena pertempuran tersebut terjadi di Madar, ya, salah satu wilayah di Irak. Demikian pula di perang Walajah ini terjadi di sebuah wilayah yang bernama Al-Walajah, ya. Kata Ibnu Katsir, faqtatalu qitalan syadidan bal ashaddu mimma kana qablahu. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sekali di Walajah. Bahkan lebih dahsyat dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Lebih dahsyat pada perang Madar dan lebih dahsyat daripada perang Dhatus Salasil. Ini perang Al-Walajah, ya. Nah, karena pada saat itu orang-orang Persia bertempurnya habis-habisan, ya, habis-habisan. Karena ingin mempertahankan wilayahnya, ya. Nah, dan dari perang Al-Walajah ini, ya, kata para ulama, terlihatlah kecerdasan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, panglima kaum muslimin, terlihatlah kecerdasan Khalid pada perang Al-Walajah ini. Kenapa demikian, ya? Karena pada perang Al-Walajah disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Khalid bin Walid membuat strategi. Itu membuat pasukan, ya. Kemudian menyimpan pasukan. Ya. Ada sebagian pasukan, ya, pasukan kecil, ya, namun cukup banyak juga, ya, yang disimpan oleh Khalid bin Walid, yang nanti diperintahkan oleh Khalid menyerang dari belakang pasukan musuh, menyerang dari belakang pasukan musuh, ya. Dan ini sudah direncanakan oleh Khalid bin Walid. Maka ketika terjadi pertempuran, pasukan kecil ini menyerang
pasukan Persia dari belakang. Nah, jadi pasukan Persia menghadapi musuh dari dua arah, dari depan dan dari belakang. Nah, sehingga ketika terjadi pertempuran ya, musuh pun jadi kebingungan ya, jadi tunggang langgang. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir, la ya'rif aina adu wa aina shadiq. Pasukan musuh tidak mengetahui, saking banyaknya pada saat itu pasukan kaum muslimin ya. Pasukan Persia pun tidak bisa mengenal mana yang teman dan yang mana yang lawan. Ya, mana yang kawan dan mana yang lawan. Ini kecerdikan strategi Khalid bin Walid ya. Nah, kemudian ya, sahabat Al-Ma'tuq TV rahimani wa rahimakumullah, maka disinilah terlihat kecerdasan Khalid bin Walid di dalam mengatur strategi ya. Dan hal ini tidak pernah terbetik di hati pasukan Persia ya. Mereka mereka tidak menyangka bahwasanya ada pasukan dari belakang, pasukan musuh dari belakang. Dan meskipun ya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dilihat dari pengalaman, tentu pasukan Persia lebih berpengalaman di dalam berperang daripada pasukan muslimin. Karena Imperium Persia ini adalah imperium yang sudah tua ya, sudah lama. Mungkin ratusan tahun. Mungkin pasukannya sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jutaan. Sama-sama seperti pasukan Romawi ya. Adapun kaum muslimin baru 2 tahun. Ya. Setelah dipimpin oleh Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq, mungkin baru 2 tahun. Pasukannya pun baru belasan ribu ya. Nah, maka kata para ulama ya, ini pujian bagi Khalid ya, pujian bagi Khalid bin Walid. Kata para ulama, tidak akan terlahir lagi orang yang seperti Khalid ya. Tidak akan terlahir lagi orang yang seperti Khalid, di mana Khalid bin Walid ini adalah orang yang cerdas ya, kemudian jago berperang ya, kuat, dan juga jago membuat strategi. Nah, piawai dalam membuat strategi. Inilah Khalid bin Walid, pemimpin pasukan kaum muslimin ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, ketika terjadi pertempuran ya di Al-Walajah, maka pasukan musuh pun kocar-kacir karena mereka menghadapi musuh dari depan dan juga dari belakang. Bahkan Al-Andar Zaghor, pemimpin Persia, dia pun lari ya. Dia pun lari melarikan diri. Nah, yang akhirnya kata Ibnu Katsir mata atsyanan ya. Setelah dia lari, ya mungkin dia lari ke sebuah padang pasir, kemudian dia mati kehausan. Mati karena kehausan. Dan akhirnya singkat cerita ya, pada perang Al-Walajah ini pun kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ada satu kisah yang menarik ya, yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Qala Saif bin Umar ya. Berkata Saif bin Umar ini adalah seorang tabi'in ya, yang dia banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kisah peperangan ya, tentang sejarah Islam. Dan ini banyak dinukil dari beliau ya. Di kitabnya Ibnu Katsir ini Al-Bidayah wa Nihayah, banyak nukilan-nukilan yang berasal dari Saif bin Umar ini. Nah, maka kata Ibnu Katsir ya, qala Saif bin Umar ya, Saif bin Umar meriwayatkan fi dzalikal yaum, pada perang Al-Walajah tersebut ya, disebutkan Khalid bin Walid bertarung dengan salah seorang prajurit Persia yang dikenal dengan prajurit yang memiliki kekuatan 1000 orang. Dikenal dengan pasukan yang memiliki kekuatan 1000 orang karena saking kuatnya pasukan tersebut. Dan ini dilawan oleh Khalid bin Walid pada perang Al-Walajah. Dan Khalid bin Walid pun berhasil membunuhnya. Maka setelah falam mamata ya, setelah dia meninggal, setelah orang tersebut tewas, maka Khalid bin Walid pun duduk di atas jenazahnya. Kemudian ia minta makan siang ya, dan dia makan siang di atas jenazahnya. Ini menunjukkan kekuatan Khalid bin Walid. Dia makan siang di atas jenazahnya dalam keadaan perang berkecamuk ya. Ini diriwayatkan oleh Saif bin Umar.
bagaimana hebatnya Khalid bin Walid di dalam pertempuran ya. Maka setelah perang Walajah selesai ya, kaum muslimin pun mendapatkan ghanimah ya yang begitu banyak, dan sebagaimana biasa ya, 1/5 dikirim ke kota Madinah. Jadi dikirim kepada khalifah ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu untuk Baitul Muslimin, Baitul Mal ya. Adapun 4/5 maka dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. 4/5 dari ghanimah dibagi-bagikan kepada prajurit kaum muslimin, 1/5-nya dikirim ke kota Madinah. Maka disebutkan ya ikhwas sekalian, Khalid bin Walid pada perang Walajah ini setelah selesai ya, beliau memotivasi kaum muslimin. Ya, beliau berkhutbah memotivasi untuk melanjutkan penaklukan di negeri Ajam, di negeri selain bangsa Arab ya. Dan memotivasi untuk tidak mencukupkan diri dengan jazirah Arab. Ini motivasi Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid ya, wallahi laulam yulzimunal jihad fi sabilillah wa da'wah ilaihi lam yakun illa ma'ash. Di antara khutbah Khalid bin Walid ya kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ketahuilah ya, kalau bukan karena jihad ya, kalau seandainya Allah tidak mewajibkan kita berjihad ya fi sabilillah dan berdakwah kepada Allah ya, kita ini cuma itu saja gitu ya. Kita seperti orang-orang biasanya ya, yang dimana orang-orang ini kerja mungkin pagi ya, kita lihat kalau di pagi hari jam 6 jam 7 sudah rame, sudah macet. Ngapain? Nyari maisha. Pulang malam hari ya. Kalau tidak ada jihad kata Khalid, kita akan seperti mereka. Nyari makan, pulang udah selesai, gitu-gitu aja. Maka mendingan jihad ya, seakan-akan simpel lagi gitu ya, daripada kita seperti mereka yang itu aja ya, cari makan, kemudian kerja ya, cari makan itu aja. Mendingan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita dapat pahala ya, itu dengan meninggikan kalimatullah, dapat pahala besar, pahala jihad. Dan kita pun mendapatkan ma'isyah juga. Karena kita tahu ketika menang dalam peperangan, maka yang ikut peperangan mendapatkan hak ya, ghanimah tersebut. Ya, mendapatkan hak ghanimah tersebut. Selain itu ya, selain ghanimah, maka kaum muslimin juga mendapatkan pemasukan dari jizyah ya. Karena rakyat-rakyat mereka ya, yang di bawah kekuasaan kaum muslimin yang nggak mau masuk Islam ya, mereka harus bayar jizyah. Intinya daripada kita seperti orang-orang sana ya, yang cari kerja, nyari makan, mendingan kita berjihad, dapat pahala, dan kita pun dapat ghanimah ya. Kalau kita meninggal maka kita masuk surga, kalau kita menang kita dapat ghanimah ya, ma'isyah. Ini di antara khutbah Khalid bin Walid setelah perang Walajah ya. Beliau memotivasi untuk terus melakukan penaklukan. Maka akhirnya kaum muslimin pun menang dan mendapatkan banyak ghanimah dan bisa hidup lebih sejahtera ya. Insyaallah masih ada peperangan yang lainnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan ya pertemuan kali ini, kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.